Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One. Kali ini bersama dengan saya Maria Segaf. Kita tahu betul di tengah banyaknya sorotan tajam terhadap dunia peradilan, di mana kepercayaan publik saat ini juga diuji terhadap marwah peradilan di Indonesia. Kita tahu betul Presiden Prabowo juga menaruh harap dan juga perhatian yang cukup besar terkait dengan hukum dan juga sistem peradilan di tanah air. Tapi kita tahu betul bahwa banyak sekali kasus-kasus korupsi yang justru juga melibatkan begitu ya penegak hukum itu sendiri. Di tengah juga isu dari pemerintah yang akan menaikkan gaji hakim. Luar biasa, 280%. Satu sisi ada yang setuju, satu sisi pun juga ada yang tidak. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini merupakan langkah untuk menjaga marwah peradilan. Betulkah demikian? Kita pun juga akan melihat sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Kita tahu betul tugas berat seorang hakim. Seperti apakah? Kami akan langsung mengajak Anda berbincang bersama dengan Profesor Binsar M. Gultom, Hakim Tinggi Jakarta. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda dan juga apresiasi dan juga penghargaan yang tinggi untuk Anda telah berkenan hadir bersama dengan kami di tengah sorotan tajam terhadap sistem peradilan saat ini. Terima kasih banyak, Prof. Binsar. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Prof, tugas berat seorang hakim. Izinkanlah saya bertanya dengan pertanyaan awal, seberat apa sebenarnya tugas seorang hakim yang kemudian kita tahu betul disebut sebagai wakil Tuhan? Nggak main-main ini, Prof. Terima kasih. Jadi menurut pengalaman saya sebagai hakim yang sudah senior ya, tugas berat seorang hakim sebelum saya memasuki kepada norma hukumnya, pertama memang karena di tangan sang pengadil lah nasib para pencari keadilan itu sendiri. Mau berapapun hukumannya dijatuhkan. Tentu terlalu banyak berbagai godaan untuk bisa memutuskan sesuatu perkara itu. Akan tetapi kalau hakim yang profesional, yang memiliki panggilan jiwa, dan itu memang jarang. Nah, maka hal seperti itu, seperti gaji tadi yang sudah pernah kami sampaikan di TV One itu, seberapapun besarnya sesungguhnya itu tidak akan mampan kalau seseorang itu atau hakim itu tidak dikuasai oleh kuasa roh Allah yang memimpin langkah-langkah dia. Nah, jadi tugas berat seorang hakim itu sebenarnya itu termasuk satu, tertantang dia dengan godaan dari berbagai pihak manapun. Banyak itu godaan? Banyak sekali. Anda pun juga merasakan, Prof? Saya waktu mengadili kasus pelanggaran HAM berat Timur Timur dan Tanjung Priok, itu godaannya sangat berat. Yang tidak perlu saya harus secara rinci menyampaikannya, termasuk waktu menangani kasus kopi maut bersianida itu. Ada godaan pula itu? Sangat. Fulus bermain di sana? Termasuk masalah keamanan yang sangat penting menjadi perhatian saat itu. Namun perlu diketahui tugas berat seorang hakim dalam normatifnya ada dua. Pertama, bagaimana sih seorang hakim menggali ya bukti-bukti atau alat bukti yang terungkap di persidangan. Ini kita harus masuk kepada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acuannya ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, di dalam keterangan saksi ini tentu disumpah. Dan keterangan saksi ini sesungguhnya haruslah mereka yang mengetahui, melihat langsung, bila perlu mengalami akan kejadian itu. Kalau keterangan saksi diketahui dari orang lain, itu memang
tidak bisa menurut KUHP. Akan tetapi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 ya PUU 8 Romawi tahun 2010 terkait dengan testimonium auditur. Bisa kita mendapatkan keterangan dari orang lain asalkan keterangan itu relevan dengan peristiwa kejadian. Nah, kemudian keterangan saksi ini juga pun harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan tentu ya di depan persidangan. Nah, yang menjadi perhatian bagi kami hakim, pengalaman saya, untuk menggali itu, pertama harus kita perhatikan ada 3 kelompok. Kelompok pertama, apakah ada korban? Ya, ada, misalnya Pasti. meninggal dunia. Apa penyebabnya? Itu harus jelas. Penyebabnya apakah pisau, belati, golok, ya, racun, dan seterusnya. Di situ nanti akan kelihatan dari visum et repertum, surat. Dan itu semua harus dapat secara autentik itu ya, karena disumpah ahli daripada pihak kedokteran. Nah, kemudian setelah itu siapa pelakunya? Kelompok ketiga. Nah, mencari pelaku inilah yang susah apabila tidak ada saksi primer yang melihat. Ya toh? Kalau ada saksi primer yang melihat, Gampang tidak dibuktikan. terlalu sulit mempersoalkannya ya. Nah, tapi disinilah tugas berat seorang hakim juga untuk mengetahui siapa pelakunya. Nah, kembali kepada tugas pertama tadi, bagaimana caranya hakim menggali alat-alat bukti seperti yang 5 tadi di 184 tersebut. Nah, di sini hakim harus benar-benar cermat mencari alat-alat bukti tersebut, sekalipun terdakwa misalnya tidak mengakui perbuatannya. No problem bagi saya. Itu hak. Hak dia. Karena keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur di dalam pasal 189 ayat 3 KUHP. Makanya kalau dia bohong, silahkan hal yang memberatkan. Kalau dia jujur, hal yang meringankan. Tapi sekalipun dia jujur atau mengakui, kita tidak begitu saja Itu percaya. dia, bagaimana kemudian seorang hakim bisa mengetahui kebohongan dari seorang terdakwa? Kita mengetahui itu setelah kita korelasikan dengan keempat alat bukti tadi. Cocokkah atau tidak? Saling bersesuaiankah atau tidak? Petunjuk terutama bagi kami hakim, pengamatan. Itu dari raut wajah seorang terdakwa itu bisa kita lihat. Makanya kalau ada sekarang ini model sistem langsung tatap muka persidangannya, Sudah langsung. saya bisa maaf nih melihat wajah mbaknya bohong dengan saya atau tidak. Mata saya harus tertuju tajam kepada si terdakwa itu. Kalau dia sudah nunduk nggak mampu melihat wajah saya, mata saya, itu sudah ada kecurigaan. Nah, Tapi kan itu bisa dipelajari, Prof. Bisa. Itu nanti mempelajarinya itu dari para ahli-ahli psikolog ya dan ahli gestur tubuh yang akan didatangkan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi yang pertanyaan mbaknya tadi, bagaimana kita mengetahui dia Berbohong atau tidak? Atau tidak? Ini cukup kita mengkorelasikan dengan keempat alat bukti tadi. Kalau tidak relevan, sementara ini yang 4 ini sudah menyatakan harus dia pelakunya. Ini ada istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wow. Kita tetap harus hukum. Ya. Tetapi apabila memang relevan dengan apa yang diakui itu, dengan keempat alat bukti itu, ya sudah. Berarti kita harus membebaskan dia dong. Tidak salah hakim membebaskan atau free sprak terhadap si terdakwa. Karena itu memang diatur dalam pasal 191 ayat 1. Ayat 1 ya, KUHP. Juga 191 ayat 2 onslah, terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan pidana, tetapi mungkin perdata. Itu tidak salah. Yang menjadi salah
apabila ada bau amisnya Nah, atas putusan itu. Inilah godaan yang kita katakan dan tadi. itu selalu datang. Dan itu selalu datang kalau tidak kuat iman daripada hakim itu sendiri. Nah, kalau sudah jelas-jelas ini terbukti melakukan tindak pidana ya, baik hakim harus menetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan si terdakwa itu bersalah. Akan tetapi berapakah hukumannya? Nah, ini yang tugas berat yang kedua. Hakim itu, kalau saya ya, berdoa dulu, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan karena apa? Standarisasi pemidanaan di pidana umum ini tidak ada. 193 ayat 1 KUHP hanya mengatakan apabila terdakwa terbukti bersalah di persidangan, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Seberapa berat stratmatnya, berat ringannya tidak ada di sana. Itu dia Prof. Artinya kan beban seorang hakim tidak hanya kemudian bagaimana bisa menggali, mengungkap kejujuran maupun kebohongan dari terdakwa itu sendiri, tapi juga memberikan putusan yang ini tentu beban besar jika kemudian ini dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul. Ini salah satu beban besar yang Anda maksud sebagai tugas berat seorang hakim. Iya. Kita lanjut bahas usai jeda ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.